Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menambahkan materi yang tadi belum sempat saya sampaikan. Intinya adalah ketika kalian menginginkan menjadi seorang public speaker yang bagus, kalian membutuhkan proses. Proses itu bisa proses yang berwujud jam terbang ataupun proses latihan yang sifatnya mandiri. Nah, proses yang sifatnya jam terbang ini bisa kalian tempuh jika kalian ada kesempatan dan kalian memanfaatkan. Dimulai dari hal yang terkecil, misalkan dalam lingkup yang paling kecil nanti kalian melakukan diskusi di kelas. Silahkan kalian belajar dengan mengambil peran. Bisa kalian itu menjadi moderator, bisa mencoba untuk menyanggah, dan bisa juga diawali dengan menjadi seorang penanya. Itu akan membentuk mentalitas kalian. Selain melatih mental, itu juga bisa merangsang kekritisan kalian. Nah, ada juga nanti yang sifatnya itu kalian bisa berlatih mandiri. Berlatih mandiri ini bisa dilakukan kapanpun ketika kalian mau. Nah, ketika kalian nganggur bisa kalian itu mencoba berpidato. Tidak usah malu. Kenapa? Karena meskipun kalian berbicara sendiri, saya pastikan itu bukan langkahnya orang gila, bukan. Memang semua orang mengalami atau melakukan tahapan-tahapan yang memang terkesan aneh. Mereka belajar bicara sendiri, tidak ada orang, melatih vokal, melatih kelancaran, itu semua butuh proses. Kalau belajar mandiri, kalian bisa di kamar misalnya. Di kamar kalian pasang kaca. Kaca itu kalian tatap mata kalian sendiri. Itu untuk melatih mentalitas kalian. Nanti kalau sudah kalian mulai terapkan latihan kamu itu nanti ketika diskusi di kelas. Caranya bagaimana? Caranya ketika ada teman kalian yang ingin presentasi, kalian harus tahu dulu materi yang akan disampaikan besok mengenai apa. Maka langkahnya adalah kalian mempersiapkan apa yang akan kalian bicarakan itu sedari rumah. Jadi sejak dari rumah itu kalian sudah punya bahan. Kalau kalian sudah punya bahan, nanti ketika kalian di kelas, nanti kalian tinggal mempraktikkan apa yang sudah kalian latih itu. Nah, dari proses itu nanti kalian akan semakin berkembang. Lama-lama kalian tanpa berlatih dari rumah, kalian tidak akan grogi lagi ketika kalian berdiskusi di depan umum. Kalian memberikan pendapat di dalam kelompok yang meskipun masih tergolong kecil, nanti lambat laun dari kebiasaan itu nanti kalian ketika diminta untuk berpidato atau memberikan sambutan, kalian akan semakin bagus. Nah, percayalah bahwa tidak ada sesuatu itu yang didapat secara instan. Tidak ada. Dulu Mahatma Gandhi itu tahu ya, Mahatma Gandhi itu bukan seorang orator yang baik. Jadi mayoritas seorang politikus itu memiliki public speaking yang bagus. Namun Mahatma Gandhi, nanti silahkan lihat di Google, Mahatma Gandhi itu dulu untuk berbicara saja terbata-bata. Namun karena substansi yang dibicarakan itu ternyata berbobot, lama-lama orang itu bisa menelaah, bisa menangkap sebenarnya kualitas dari seorang Mahatma Gandhi itu ternyata luar biasa. Sehingga Mahatma Gandhi ini menjadi tokoh yang bisa membawa India merdeka dari cengkraman Inggris. Berbeda dengan John Kennedy, berbeda juga dengan Soekarno. Kalau Soekarno itu memang public speakingnya luar biasa, John Kennedy juga seperti itu. Nah,
Yang ingin saya maksudkan adalah syukur-syukur kalian itu berkualitas dalam menyampaikan bobot pembicaraan, ditambah lagi dengan public speaking yang bagus. Namun kalau memang terpaksa, ya setidaknya kalian punya kualitas diri yang bagus, meskipun kalian kemampuan bicaranya itu kurang bagus. Tetapi karena kalian masih muda, saya harap kalian maksimalkan potensi-potensi yang ada dalam diri kalian sebaik mungkin. Mumpung kalian masih muda, silahkan gali bakat-bakat kalian, termasuk bakat dalam menyampaikan gagasan atau ide dalam kemampuan public speaking. Paham ya? Jadi nanti dalam proses kalian belajar, kalau memang ada banyak kesalahan, itu hal yang wajar. Yang jelas, kalau tidak mulai dari sekarang, lantas kapan lagi? Ya ndak masalah kalau ngomong masih terbata-bata, presentasi masih membaca, ya nggak apa-apa karena masih awal-awal. Tapi step by step semua harus mulai berlatih agar ada progres. Kalau kalian presentasi saja membaca, itu menandakan bahwa kalian sebenarnya belum siap, belum menguasai materi. Nah, makanya ada dua tipe. Orang itu kalau bicara itu hanya akan kelihatan kepintarannya atau kebodohannya. Jadi kalau dalam proses berbicara itu hati-hati. Nanti justru akan terlihat seberapa dalam kualitas kalian itu. Maka imbangilah kemampuan berbicara kalian dengan kemampuan membaca kalian. Demikian tambahan dari saya. Saya cukup sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.